agak terbesar bagi guru-guru PJOK. Ini juga membantu ya, membantu kawan-kawan dari dosen-dosen. Baik kakak, kita mulai ya. Memahami beberapa modul yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu tantangan yang seperti itu bisa dilalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam mengikuti kegiatan tatap maya pada program diseminasi PKG PJOK 2024. Dan pada kegiatan ini kita selenggarakan di siang hari. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertama kali kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan, yang sama-sama saya hormati kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK 2024 yang bahagia. Kemudian kakak-kakak, seterusnya kepada seluruh insan dan pelaku olahraga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita menanyakan kabar dulu kakak-kakak, bagaimana keadaan kakak-kakak sampai dengan mengikuti tatap maya yang terakhir ini. Bagaimana kabarnya kakak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik kakak, menandakan kita sehat. Mari kita buka kegiatan ini dengan salam kebanggaan kita. Salam olahraga. Jaya. Kurang semangat kakak-kakak. Ayo, mari kita bangkitkan semangat kita karena ini adalah pertemuan yang terakhir. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih kakak-kakak. Nah, sedikit informasi saya sampaikan di awal terlebih dahulu. Pertemuan kita ini adalah 1 JP kakak-kakak. Ini adalah pertemuan terakhir kita di tatap maya diseminasi PKG PJOK 2024. Setelah ini kita tidak ada lagi tatap maya lagi kakak-kakak. Kita tidak ada lagi Zoom dalam kegiatan PKG PJOK. Nah, maka di Zoom ini saya bilang tadi kakak, mari kita semua open kamera. Jadi ketika kakak tidak open kamera, maka rugilah kakak kiranya tidak masuk ke dalam rekaman terakhir kita di kegiatan diseminasi PKG PJOK ini kakak. Nah, oke, selanjutnya untuk izinkan kakak saya untuk share screen materi kita pada siang hari ini. Oke kakak, mungkin saya ya kakak ya, kegiatan kita pada siang hari ini ya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama kan? Terlihat share screen-nya kakak?
Lihat. Lihat cuman belum keluar lagi Kak Wasil. Belum jelas Kak? Jelas. Itu silakan Kak kedua apa namanya Jelas. agendakan. Jangan kedua pula yang terakhir. Saya terakhir. Jangan kedua pula nanti saya Kamel. Silakan saya yang terakhir nanti. Silakan agenda kamu. Oke, baik, sudah terlihat jelas semua kakak-kakak? Jelas. Kita bikinnya Jelas ya. Nah, Ya. sebelum kita memulai materi, seperti biasanya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kesepakatan kelas yang telah kita bikin bersama di awal pertemuan kemarin, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon ketika teman sedang berbicara, yang ketiga hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini kakak-kakak yang kita buat di awal pertemuan kemarin. Maka dengan pertemuan terakhir ini kita juga bersama-sama telah mensepakati ini secara bersama mentaati ini selama ini kakak-kakak. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada kakak-kakak yang telah berusaha untuk mentaati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, baik kakak-kakak, materi kita pada hari ini yaitu refleksi bukti karya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kakak, hari ini kita akan merefleksi tentang bukti karya yang telah kakak-kakak unggah di LMS kakak-kakak. Nah, nanti kita masing-masing kakak-kakak akan menyampaikan refleksi dari bukti karyanya masing-masing. Tadi saya lihat ada juga yang sudah saya nilai ada 5 orang lagi yang belum masuk bukti karyanya kakak-kakak. Nah, itu saya harapkan kembali. Ini adalah hari terakhir untuk kakak-kakak mengupload bukti karya di LMS kakak-kakak. Nah, jadi tolong kakak-kakak diupload bukti karyanya hari ini. Karena kalau tidak ada bukti karya ini kakak-kakak, itu mohon maaf sekali. Jika kakak-kakak lulus nantinya dengan nilai baik pun, terbaik sekalipun, tetapi bukti karya kakak-kakak tidak ada di-upload di LMS kakak-kakak, maka mohon maaf, sertifikat kakak-kakak tidak bisa diterbitkan. Nah, itu bukan kebijakan saya, itu adalah kebijakan dari BGP kakak-kakak. Itu yang disampaikan tadi kepada kami sebagai fasilitator. Makanya saya memberikan peringatan keras tadi di grup WA kakak-kakak, di grup WA kelas kita, tolong bukti karyanya di-upload secepatnya. Saya tunggu sampai jam 11.59 malam ini kakak-kakak. Nah, kalau tidak ada, ya mohon maaf sekali kakak, saya tidak bisa untuk membantu menerbitkan sertifikat kakak-kakak. Meskipun kakak-kakak itu lulus dengan nilai terbaik sekalipun, tapi kalau bukti karyanya tidak ada, maka sertifikatnya tidak bisa diterbitkan. Nah, tadi saya lihat di LMS
ada 5 orang yang belum mengirimkan bukti karyanya. Oke, baik, saya sebutkan saja di sini, tidak apa kakak-kakak, karena itu untuk kebaikan kakak-kakak juga. Ada Kak Arif yang belum mengirimkan. Ya, Kak, siap, Kak. Kak Isna, ada Kak Rino, kemudian ada Kak Irfan Doni. Kak Irfan Doni sudah mengirimkan, tapi itu diperbaiki. Nah, itu tolong kakak-kakak diselesaikan hari ini. Satu lagi siapa Kak Nafi? Siapa tadi yang saya sebutkan Kak Jaki? Kak Irfan Doni, Rino Marzuki, Kak Isna, Kak Arif, satu lagi Kak Nafi. 4 ya Kak? Ya 4 Kak. Kak Ilham. Oh ya 4. Satu lagi Kak Ulan tadi, tapi Kak Ulan sudah diperbaikinya Kak. Ada 4 lagi. Kak Ulan sudah diperbaikinya, dan itu sudah saya berikan validasi tadi. Nah, itu tolong kakak-kakak. Nah, kalau kakak-kakak kurang paham bagaimana cara penguploadannya, kemarin kan sudah saya jelaskan, tapi kakak-kakak ada yang tidak mengikuti Zoom dengan seutuhnya. Nah, sekarang tanya lagi kepada temannya yang telah mengupload kakak-kakak. Oke, mungkin itu informasi yang saya sampaikan kepada kakak-kakak, dan itu sifatnya peringatan keras kakak-kakak. Jangan kakak-kakak abaikan lagi kalau kakak-kakak itu tidak mau sertifikatnya tidak diterbitkan. Nah, karena itu tidak ada bantuannya lagi kakak-kakak. Kalau bukti karyanya tidak ada, ya sertifikatnya tidak terbit. Nah, begitu kerasnya tadi disampaikan oleh BGP kepada kami. Nah, baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Ya, untuk pertanyaan nanti kakak di akhir di akhir pertemuan ini kita lanjutkan materi kita dulu. Nah, ini agenda kita untuk hari ini kakak-kakak, itu pendahuluan, kemudian refleksi awal, penyampaian refleksi bukti karya, kemudian diskusi dan tanya jawab, termasuk sekaligus perbaikan bukti karya kakak-kakak. Kemudian terakhir ditutup dengan doa. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi kakak-kakak, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di diseminasi PKG PJOK 2024 ini. Itu peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK melalui platform Merdeka Mengajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kakak-kakak kan sudah mengupload bukti karyanya. Nah, itu saya tidak akan mempertanyakan dari mana kakak-kakak dapat, dari mana kakak-kakak memperolehnya. Itu saya tidak akan mempertanyakan karena saya sudah tahu. Nah, yang saya pertanyakan di sini yaitu kakak-kakak, ketika bukti karya yang kakak-kakak upload itu, kakak-kakak paham enggak? Mengerti enggak tentang bukti karya yang kakak-kakak upload itu? Nah, mungkin itu dulu kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mengerti, berarti bukti karya kakak-kakak itu benar kakak-kakak yang membuat. Walaupun itu editan atau ATM segala macam. Saya tidak tanyakan dari mana kakak-kakak dapat, tapi kakak-kakak paham dulu tentang bukti karya tersebut. Nah, baik kakak, apakah kakak-kakak bisa menganalisa apa yang saya sampaikan?
Sah. Oke. Baik. Untuk membuktikan hal tersebut, saya minta dulu suara dari kakak-kakak. Saya minta kepada Kak Abdi lah dulu, Kak Abdi. Oke, silakan Kak Abdi sampaikan tentang Yang apa yang disampaikan itu apa sih? Tentang bukti karya, Pak. ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, saya tadi sudah menyelesaikan tugas bukti karya. Jadi bukti karya saya itu tentang praktek pembelajaran PJOK. Materinya atletik lari jarak pendek. Jadi Berarti di video, bukti karya, video Kak Abdi video, ya. Ya. video Pak Sil. Jadi di sana saya membuat sebuah karya yaitu praktek pembelajaran PJOK tentang materi atletik lari jarak pendek. Di sana di dalam proses pembuatan bukti karya tersebut ada banyak semacam proses atau rintangan atau semacam apalah kayak itu Kak Fasil. Ada proses bagaimana bukti karya itu bisa terbuat gitu Kak Fasil. Itu sebuah video pembelajaran. Mungkin hanya itu Kak Fasil. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdi yang telah menyampaikan pemahamannya tentang bukti karya yang telah diselesaikan oleh Kak Abdi. Nah, jadi tadi Kak Abdi membuat bukti karyanya berupa video pembelajaran. Nah, video pembelajaran tersebut tentu Kak Abdi sudah memahami tentang isi dari pembelajaran tersebut. Nah, Ya. apakah Kak Abdi di dalam video pembelajaran tersebut model pembelajarannya apa yang Kak Abdi ambil? PJBL. PJBL yaitu Project Based Learning. Iya. Nah, dalam Project Based Learning itu Kak Abdi berarti Kak Abdi telah menerapkannya kepada anak-anak. Nah, Ya. apa bentuk project yang Kakak Abdi berikan kepada anak-anak tersebut di dalam video Kak Abdi? Oh, semacam LKPD ya Kak Fasil. Oh, dia mengerjakannya berkelompok. Materinya apa Kak? Materinya? Atletik. Oh, atletik. Jadi saya membuat sebuah LKPD itu ada dibuat gambar semacam gambar seseorang yang sedang melakukan gerakan. Yaitu gerakannya terdiri dari pada saat posisi aba-aba bersiap, kemudian gambar pada aba-aba bersedia, kemudian gambar pada posisi mulai, kemudian juga ada gambar pada saat berlari dan gambar saat memasuki garis finish. Jadi berarti atletiknya lari jarak pendek ya? Lari jarak pendek Kak Abdi? Iya Kak Fasil. Oke, baik. Jadi di sana saya hanya membuat gambar. Jadi saya berikan ke kelompok untuk menjelaskan tentang gambar yang saya berikan tersebut. Itu Kak Fasil. Oke. Baik, terima kasih Kak Abdi sudah menjelaskan tentang bukti karya, yaitu Kak Abdi membuat berupa video pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya minta yang apalagi modul ajar lagi Kak, karena video sudah disampaikan oleh Kak Abdi. Modul ajar siapa tadi ya? Oke, Kak Kadrizal. Kak Kadrizal modul ajar kan Kak? Bukti karyanya? Kak Kadrizal? Ya Kak. Kak Kadrizal bukti karyanya modul ajar kan Kak?
Iya Kak, ya betul Kak. Nah, oke. Nah, silakan kakak sampaikan pemahaman kakak terhadap bukti karya yang telah kakak upload tersebut. Silakan kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya akan merefleksi tentang bukti karya saya, yaitu modul pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran yaitu volley, yaitu passing bawah dan passing atas. Pembelajaran ini saya terapkan pada kelas 11 atau fase F. Pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Saya mengelompokkan, sebelum saya mengelompokkan, saya melakukan asesmen awalnya. Bagaimana saya melakukan asesmen awalnya itu anak-anak nanti saya lakukan asesmen. Setelah itu saya kelompokkan berdasar kemampuannya masing-masing. Kemampuan sedang dengan kemampuan sedang, kemampuan rendah dengan rendah, dan mahir dengan mahir. Pembelajaran ini yaitu bagaimana anak-anak nanti bisa melakukan passing bawah dan passing atas dengan benar. Dan itu bisa diterapkan dalam permainan yang sebenarnya nantinya. Setelah itu bukti karyanya, pembelajarannya yaitu dilakukan pertama kami melakukan yaitu di kelas menampilkan video pembelajaran, lalu mengisi LKPD juga. Nanti setelah itu baru kami diskusikan pembelajarannya itu problem basic learning ya Kak. Bagaimana anak nanti menganalisa setiap masalah yang dihadapi dan mendiskusikannya, lalu menampilkannya di depan teman-temannya dan mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Demikian Kak refleksi tentang modul ajar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ikat telah menyampaikan pemahamannya tentang modul ajar yang telah kakak Ikat buat, yaitu bukti karya yang telah kakak Ikat buat. Nah, jadi begini kakak-kakak, kakak-kakak sudah mulai memahami apa itu bukti karya. Nah, jadi kakak-kakak, bukti karya yang dinamakan bukti karya itu adalah karya yang kita ciptakan, karya yang kita lahirkan. Yang diminta apa di situ kakak-kakak? Yang diminta itu adalah keoriginalannya kakak-kakak. Sebenarnya itu bukti karya yang kakak buat itu kan diupload di bukti karya PMM. Nah, itu bisa menjadi acuan bagi orang nanti kakak kalau itu adalah original, itu adalah karya kakak-kakak. Nah, makanya kemarin saya minta coba kakak-kakak berinovasi menciptakan karya kakak-kakak sendiri, baik modul ajar maupun video pembelajaran. Nah, kalau di video pembelajaran itu sudah pasti kakak, sudah pasti itu orangnya ada di situ. Kemudian peserta didiknya ada di situ. Berarti original memang dia yang melahirkan. Nah, apalagi kakak itu tergantung seninya dalam mengajar lagi. Nah, di sana videonya itu akan menarik nanti ketika dia mempunyai jiwa seni dalam mengajar tersebut. Nah, kalau untuk modul ajar itu bisa saja diambil modul ajar yang telah ada, kemudian dimodifikasi, ditiru. Nah, sebenarnya itu tidak ada permasalahan, karena kita diminta di sini bukan untuk sempurna, tetapi kita di sini dalam proses belajar. Nah, yang penting kakak-kakak tahu dulu
bukti karya itu apa. Nah, jangan nanti kita sudah mengambil punya orang, kita tidak tahu lagi bukti karya. Dan ada kejadian kakak punya modul ajar orang itu semua tidak ada dirubah, bule-bule di kopas kakak, dan itu yang diupload. Nah kan itu lucu sekali kakak. Nampaknya kita itu tidak serius dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, penting dasarnya kakak tahu apa itu bukti karya, itu sudah pemahaman yang sangat bagus untuk kakak. Oke, baik, kita lanjutkan kakak. Atau ada yang mau memberikan ice breaking terlebih dahulu untuk menghilangkan ketegangan kita? Silakan, saya minta Kak Jeki, coba Kak Jeki. Sudah lama Kak Jeki ini tidak memberikan ice breaking ini. Silakan Kak. Suaranya Kak Jeki, open mic. Sudah Kak Napi. Oke, silakan Kak Jeki. Jaringan Kak Napi, jaringan kok Apollo ah. Oke, jelas Kak, suara kakak jelas di sini. Silakan Kak, speaking terlebih dahulu. Nah, ini pertemuan terakhir Kak Jeki. Jadi speaking Iya, Kak. Kak Jeki di sini sangat berkesan bagi rekan-rekan nantinya. Ice breaking. Kakak, untuk menghilangkan kejenuhan atau konsentrasi, meningkat konsentrasi kita kembali. Kakak, kok tak ada yang terbuka, nak open kamera ada Kak Napi. Oke, lanjut Kak Jeki. Oke. Kak Sil, Kak Arif, silakan open kamera Kak. Nah, kalau tidak open kamera, dia yang saya tunjuk untuk memberikan ice breaking. Oke, silakan dilanjutkan Kak Jeki. Baik, ini meningkatkan konsentrasi ya Kak. Begini, misalnya hari Selasa, kita pergi jalan-jalan ke kota A. Oke. 2 hari kemudian, dengan halo? Ya, lanjutkan Kak Jeki. Oke, aman Kak? Aman Kak? Suara aman Kak? Aman. Ya. Baiklah, kita ulang lagi ya Kak Napi. Oke, silakan Kak Jeki. Kita kasih clue-nya dulu. Clue-nya itu mundur. Jelas Kak? Clue-nya mundur. Oke, clue-nya mundur. Ya. Misalnya hari ini saya pergi ke pasar membeli gula. Oke. Oke, aman Kak? Jaringan Kak, jaringan Mbak Ulah mungkin maaf.
Dari iya itu badai apa kok angin kan. Iya kayaknya sedang musim musim badai hujan gini wah. Aku jaringan karena di Madimah itu kak. Kita ulang lagi. Nah, kita Oke, silakan. ya Kak, tapi kita ulang lagi Kakak. Clue-nya mundur. Nah, sekarang kita mulai. Misalnya hari ini Kak Hanapi pergi ke pasar membeli gula. Oke. Saya beli gula ke pasar. Nggak ke kedai deh Kak, jadi ke pasar ya. Kak Hanapi membeli gula. Kalau saya istilah itu Jeki membeli ikan. Selanjutnya Ya. Kak Ulan yang ke pasar itu. Nah, kalau Kak Ulan ke pasar membeli apa? Ya, clue-nya tadi mundur. Kak Ulan beli durian ke Padang. Nah, kata Kak Isna, Kak Ulan ke pasar membeli durian. Kita tanya ke Kak Ulan lu Kak Jeki. Membeli gula. Membeli gula, kalau Kak Napi membeli gula. Saya membeli ikan. Ya. Ah, Lalu Kak Ulan membeli apa? Kak Mardi lah. Kalau Kak Mardi ke pasar membeli apa lagi itu? Beli ikan. Kan ala Nah, dibeli deh Kak Jeki. Kak Napi membeli gula. Kalau saya membeli ikan. Kalau Kak Mardi membeli apa? Durian. Ah, Kak Mardi beli durian katanya Kak Jeki. Tidak. Tolong Salah kasih ya. jawaban Kak Ulan. Tapi mundur tadi klunya. Berarti itu membeli ikan Kak Jeki. Kak Mardi apa yang dibeli Kak Mardi? Kak Abdi bisa jawab, Kak Abdi. Bantu Kak Abdi. Kak Mardi Ulang, beli Kak. martabak Kak Jeki. Apa Kak Napi? Kak Mardi beli martabak. Kak Mardi salah Kak. Berarti Kak Mardi membeli. Membeli labubu lah Kak. Kak Mardi membeli labubu. Labubu. Ya, Labu-labu. cluenya mundur. Kalau Kak Napi ke pasar membeli gula atau saya itu Jeki membeli ikan, bisa juga membeli apa itu. Nah, sekarang tiba sama Kak Mardi. Kak Mardi apa yang dibeli ke pasar? Beli labubu. Labubu. Lala labubu. Beli sayur. labubu. Membeli lotek. Beli Ingat sayur. cluenya kakak-kakak, cluenya apa? Dulunya mundur. Cluenya mundur. Saat aku makan kue, lalu bisa kembali dan istirahat di kamarmu. Aku akan sangat senang kalau Kalau Kak Mardi, berarti kalau Kak Rahman yang ke pasar, kau ini semua orang berpikir bahwa kau baik hati, meskipun bertengkar dengan Sakra Leka. Menyerah Kak Jeki, tak tahu jawaban dong. Ah, Kak Ulan lah menyerah Kak Jeki. cluenya mundur. Lah. Masih ya nak tahu. Kalau mundur tuh beli ikannya. Atau nak jadi balik lebih tina tuh dong. Kak Napi tadi membeli gula. Sedangkan saya beli ikan. Kalau di Kak Mardi tadi membeli labubu. Kalau di Kak Silpi lagi membeli apa? Bantulah Itu Kak beli Napi. Kak api Napi ya? tahu tuh, Mah.
Tanya. Kak, itu balik lagi tahu lah kami. Wali jariang cek kasil. Wali jariang ke Jeki. Oh, udah bisa kan Hafiz. Kak Sisil ulia di jariang doh. Yang tak bisa beli jariang Kak Rizalnya. Salah lau. Terserah lah jariang dia. Berarti clue kita tadi mundur. Ingat clue kakak-kakak. Iya, Pak, Kalau ada ingat dulu apa? Hanafi membeli kita. Kalau Kak Mahdi membeli buku. Terus kalau Kak Silvia apa lagi yang dibeli ke pasar? Beli gula. Labubu Kak Mardi. Berarti Kak Silvia lagi membeli raket bisa, membeli roti bisa. Kak Silvia kok lah ke pasar kok Kak Jeki. Ayolah Kak Silvia kok Kak Silvia. Kini di balai ini di sana. Lah ke pasar Kak Silvia. Alamannya Kalau Kak Silvia Lah, lama nyerah. Lagi jawabannya. Masih ya. Nah, berarti kan caranya kan cluenya mundur tadi. Iya. Berdasarkan nama. Misalnya Kapi, karena A. Kasih cluenya mundur kan mundur satu. G. G berarti gula. Garam juga bisa. Lanjut. Oh. Nah, mari kita kasih Godok kita beli. Di Kak Silvia apa? Nah, labubu, lotek. Kalau Kak Sil berarti membeli Godok ubi bagus Kak Jeki. Terus kepada Kak Jeki yang telah memberikan briefing pada siang hari ini. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tadi kan kakak-kakak itu baru pemahaman bukti karya. Sekarang kita masuk ke refleksi bukti karya. Nah, di dalam refleksi bukti karya ini kakak-kakak, saya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada kakak-kakak. Nanti saya tunjuk siapa yang akan menjawab, atau boleh dengan raise hand juga boleh, atau saya tunjuk langsung nanti juga boleh, bisa. Nah, jadi pertanyaannya begini kakak-kakak. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Nah, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab kakak-kakak? Bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Nah, kan kakak-kakak telah membuat bukti karya. Kak Mardi, Kak Jeki, Kak Silvia, Kak Ulan, Kak Kadri, Kak Abdi, itu sudah saya validasi bukti karyanya. Berarti itu sudah valid. Nah, bahkan sudah diupload di bukti karya PMM masing-masing. Nah, sekarang silakan kakak-kakak sampaikan jawab pertanyaan ini. Menurut kakak-kakak dalam penyusunan, bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya tersebut? Oke, siapa yang mau menjawab? Baik. Ya, Kak Basil. Kak Mardi, silakan Kak Mardi.
Kak Mardi silakan Kak. Saya jawab Kak Fasil. Oke. Silakan Hanafi. Kak Abdi. Silakan Ya. Kak Abdi. Baiklah. Penyusunan draft dalam bukti karya ya Kak Fasil. Ya. Mudah-mudahan tidak salah ya Kak Fasil. Menurut saya ada proses yang telah saya lakukan. Pertama-tama kita menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan dalam penguploadan bukti karya. Contohnya bagi saya tadi, saya membuat bukti karya sebuah video pembelajaran. Jadi saya tentunya sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran yang berbentuk link yang saya upload pertama di YouTube. Kemudian membuat surat pernyataan bahwa tindakan saya tersebut tidak ada unsur bully atau pornografi, pokoknya tidak ada unsur-unsur yang membahayakan, dan meminta izin kepada kepala sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah surat pernyataan tersebut. Kemudian saya masuk ke dalam PMM, saya ambil di sana LMS. Setelah itu saya ambil di sana ada tempatnya bukti karya. Jadi di sana kita memasukkan ada yang namanya video pembelajaran tadi yang berupa link, kemudian surat pernyataan, kemudian ada asesmen, deskripsi, ada lagi kelasnya ditentukan, pokoknya semuanya di sana ditentukan tentang bukti karya kita tersebut. Setelah itu kita meminta kepada fasilitator untuk mengkoreksi atau mencek atas bukti karya kita tersebut. Jika seandainya bukti karya kita tersebut layak atau pas, maka fasilitator akan menerbitkannya. Kemudian setelah terbit, dia akan otomatis langsung masuk ke PMM. Jadi untuk menjadikannya tugas PKG kita kembali ke modul pembelajaran pada unggah bukti karya. Di sana kita mengupload link pembelajaran kita sama modul kalau seandainya modul. Baiklah, gitu Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdi. Mari kita berikan aplaus kepada Kak Abdi terlebih dahulu. Nah, apa yang disampaikan Kak Abdi tadi itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh program ini. Nah, bagaimana sebuah bukti karya itu terbit, tentu ada prosesnya, tentu ada alurnya, tentu ada draftnya. Nah, Kak Abdi telah melalui proses alur dan draft tersebut. Nah, jadi kakak-kakak, begitulah kita itu berproses. Mulai langkah pertama apa, langkah kedua, langkah ketiga, sampai kita langkah terakhir dan sampai di tujuan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan hasil maksimal. Nah, mungkin untuk PKG selanjutnya kami bisa jadi fasilitator ini. Amin. Nah, sudah tahu alurnya. Nah, itu yang penting dulu kakak, sudah tahu alurnya. Nah, oke. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Abdi dan juga kepada kakak-kakak semua. Semoga kita bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan penyusunan draft bukti karya. Nah, oke, selanjutnya kita juga punya pertanyaan pemantik. Ini pertanyaannya seperti ini kakak-kakak.
kendala apa yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Nah, tadi kan kakak-kakak Abdi Kalana sudah menyampaikan bagaimana alurnya, tahapannya, kemudian draft dari bukti karya tersebut. Nah, pasti di dalam pembuatan bukti karya tersebut ada menemui kendala. Nah, tidak mungkin jalan kita itu lancar-lancar saja kakak, pasti ada kendala. Nah, siapa kakak yang bisa menyampaikan kendala tersebut? Silakan Raisen kakak. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang saya sampaikan tadi, apa saja kendala yang kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Oke, siapa kakak? Ayo, siapa yang mau? Karomi, mana Karomi? Kak Romi. Silakan raise hand kakak. Oke, silakan Kak Jeki. Baiklah Kak Napi, ya kakak semua. Saya akan coba menjawab kendala yang dihadapi dalam menyusun bukti karya atau yang itu kan Napi. Secara garis besar itu Kak Napi, kendala yang akan kita temui itu tidak akan jauh, itu yang pertama itu keterbatasan waktu yang kita miliki ya, selanjutnya kesulitan dan menyeleksi karya itu Kak Napi. Selanjutnya ada mungkin pemahaman kriteria penilaian dan teknis, kendala teknis seperti akses untuk ke platform atau format berkas itu Kak Napi. Itu mungkin sedikit atau kendala-kendala yang mungkin akan ditemui Kak Napi. Jadi yang saya temui atau kendala yang saya hadapi itu Kak Napi, yang pertama itu adanya keterbatasan waktu. Kemudian sulitnya dalam mengorganisir atau dalam menyelesaikan karya Kak Napi. Selanjutnya kurangnya pemahaman kriteria penilaian dan kendala teknis yang akan seperti akses untuk ke platform dan dalam memformat berkas itu Kak Napi. Terima kasih, sekian Kak Napi. Oke, baik, terima kasih Kak Jeki. Kita berikan aplaus dulu kepada Kak Jeki. Ada banyak sekali ya Kak Jeki kendala yang dialami. Nah, akhirnya Kak Jeki sampai juga di tujuannya. Dengan semua kendala-kendala tersebut, akhirnya Kak Jeki sampai juga dengan tujuannya, yaitu telah terbitnya bukti karya dari Kak Jeki. Oke, terima kasih Kak Jeki. Nah, kakak kembali kita ulas. Ya Kak. Ya silakan Kak Napi, ada pertanyaan nanti aja Kak Napi. Oke. Izin ke WC Kak Pasir. Oke, silakan Kak Abdi. Nah, kembali kita ulas kakak. Tadi yang disampaikan oleh Kak Jeki ada kendala waktu, kendala teknis, kemudian kendala mengorganisirkan tempat atau keadaan. Nah, itu semua adalah perjuangan kita. Itu perjuangan Kak Jeki, perjuangan kita bersama, dan perjuangan saya juga. Bagaimana melihat sebuah bukti karya teman-teman itu benar-benar perjuangan dari teman-teman. Nah, saya melihat detail bukti karya itu kakak. Saya menilai detail, makanya saya tidak mau ada bukti karya kakak-kakak yang asal-asalan. Karena saya tahu bagaimana susahnya membuat bukti karya tersebut. Teman-teman sudah susah payah untuk bekerja, sedangkan kita main upload saja lagi. Nah, itu tidak fair rasanya kakak. Tidak fair rasanya
kita manfaatkan kelelahan orang lain untuk kepentingan kita. Makanya ada tadi yang saya perbaiki, saya suruh ulang lagi karena itu tidak sesuai. Nah, itu adalah salah satu alasannya kakak. Karena saya tahu betapa rumitnya untuk membuat bukti karya itu sehingga dia jadi sebuah bukti karya. Nah, kalau itu benar-benar karya kita kakak, tentu kita akan marah dicemplak orang lain. Jelas, itu kita tidak inginkan karena kita yang punya. Nah, makanya dari itu kakak, kita belajar, di sini adalah proses belajar. Bagaimana kita itu berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin di tahapan-tahapan selanjutnya kakak itu akan lebih matang, lebih bisa memaknai yang saya sampaikan ini, sehingga terbit lagi nanti bukti karya selanjutnya dari kakak-kakak. Nah, ini adalah pembelajaran awal kakak-kakak, pembelajaran awal. Nah, nanti ketika terbit bukti karya selanjutnya dari kakak-kakak, itulah hasil dari pembelajaran ini. Itulah buah dari susah payah kita selama ini. Nah, yang ini kita anggap buah pembelajaran dulu kakak-kakak. Nah, kita ada sebuah perkataan, bahkan itu dijadikan sebuah filosofi. Jadi orang hebat itu diciptakan bukan dari kesenangan kakak-kakak. Jadi orang hebat, orang sukses itu diciptakan dengan kerja keras, air mata, dan perjuangan yang sangat berat. Nah, jadi kakak-kakak telah mengalami itu, telah melewati itu. Mudah-mudahan kakak-kakak sukses dalam PKG ini. Kakak-kakak lulus dengan nilai yang sesuai dengan kemampuan kakak-kakak tentunya. Nah, tidak mungkin semua nilai kakak-kakak itu sama karena kemampuannya berbeda-beda. Oke, baik kakak, ada satu pertanyaan pemantik lagi. Yaitu bagaimana kedepannya kakak-kakak sebagai guru PJOK dan calon fasilitator PKG PJOK terkait bukti karya. Nah, Kabdi tadi mana Kabdi? Nah, di sini sudah disampaikan kakak-kakak. Sebagai calon fasilitator PJOK. Nah, tidak menutup kemungkinan kakak-kakak nanti bisa jadi fasilitator juga. Nah, kalau saya mendukung kakak-kakak jadi fasilitator nasional, tidak fasilitator diseminasi lagi kan. Kalau saya ini kan cuma fasilitator diseminasi. Nah, tahu kakak-kakak berkesempatan nanti nasibnya baik kan, bisa jadi fasilitator nasional. Nah, kan bangga juga kita kelas 13. Satu dari peserta kelas 13 misalnya Kak Deki, jadi fasilitator nasional. Nah, yang diajarnya siapa? Ya fasil-fasil diseminasi ini. Nah, jadi begitulah niat yang kita pasang kakak-kakak. Nah, saya rasa banyak yang punya kemampuan di situ, banyak sekali. Nah, itu mungkin terjadi, tidak ada yang mustahil di atas dunia ini kakak-kakak. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan? Sebagai guru PJOK dan calon fasilitator PKG terkait bukti karya, bagaimana kedepannya kakak-kakak sebagai guru PJOK dan calon fasilitator PJOK terkait bukti karya? Nah, bisa dipahami pertanyaannya kakak-kakak? Intinya berarti sebagai guru PJOK kita atau sebagai fasilitator bagaimana PJOK menanggapi itu tentang bukti karya itu kak? Fasilitator PJOK terkait bukti karya. Pandangan kita itu maksudnya tuh kak? Tidak. Apa yang akan kakak-kakak lakukan ke depannya itu lebih pasnya kakak. Sebagai guru PJOK dan calon fasilitator PJOK terkait bukti karya. Jadi lebih pasnya begini,
kan kakak ini kan guru PJOK dan calon fasilitator. Apa yang akan kakak-kakak lakukan ke depannya tentang berkaitan dengan bukti karya? Mungkin kakak punya inovasi, ingin menciptakan bukti karya yang baru, atau bentuk-bentuk praktik baik yang baru yang akan kakak lakukan di selanjutnya. Boleh rancangannya disampaikan ke kakak? Oke, silakan Kak Kadrizal Ilyas. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ngantuk sebenarnya Kak. Pendapat kami tentang sebagai guru PJOK, seandainya ditunjuk sebagai fasilitator tentang itu bukti karya, betul Kak? Betul Kak? Atau gimana Kak? Ya. Pertanyaannya. Ya. Mungkin kami kalau sebagai fasilitator mungkin menekankan bagaimana nantinya pesertanya bisa lebih lagi memiliki bisa membuat bukti karya yang lebih baik, sehingga setiap bukti karya tersebut bisa bermanfaat selain untuk mereka, tapi juga untuk rekan-rekannya. Mungkin itu aja ini Kak, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lainnya tentang pertanyaan tersebut. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Kadrizal. Keren sekali Kak. Mantap. Selanjutnya saya minta ke yang perempuan lagi Kak. Kak Sylvia, silakan open kamera Kak. Kak Sil. Buka kamera oleh Kak Sil. Oke, baik kakak-kakak. Apa namanya? Itulah refleksi dari kegiatan kita pada hari ini berdasarkan 3 pertanyaan pemantik tadi kakak-kakak. Mudah-mudahan saya harapkan kakak-kakak dapat memahami, mempraktikkan dan mengabdikan diri terhadap apa yang telah dipelajari ini nanti di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, tentu saja kakak-kakak, ilmu yang telah kita dapatkan ini tidak putus sampai di kita, tidak habis sampai di kita. Kita akan abdikan diri kita kepada lingkungan di sekitar kita, kepada guru-guru di sekolah kita, kepada peserta didik kita, dan kepada semua yang membutuhkan diri kita terhadap ilmu yang kita dapat. Nah, baik kakak-kakak, kita mulai tadi jam berapa Kak Jeki? Jam setengah tiga. Jam berapa Kak? Setengah tiga. Jam setengah tiga Kak, 14.30. Jam 14.30. Oke, baik. Berarti kita sudah ada 1 jam. Nah, baik kakak-kakak, untuk materi kita sudah selesai. Kita sudah habis kakak-kakak. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mungkin ada pesan dan kesan yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Pesan dan kesan
selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak. Karena 3 bulan kita bersama mengikuti kegiatan ini, mungkin ada banyak yang kita lalui, ada banyak yang kita rasakan, baik duka maupun suka. Nah, itu dah menjadi bagian dalam kegiatan ini. Nah, yang pertama saya sebagai fasilitator kakak-kakak, sebagai fasilitator itu meminta maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak. Kalau ada perkataan saya yang salah, tindakan saya yang tidak pada tempatnya, baik itu secara sadar saya lakukan maupun secara tidak sadar saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak. Dan yang kedua, terima kasih kakak-kakak untuk partisipasinya, untuk penghargaannya, untuk apa yang telah kakak-kakak lakukan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kebaikan kakak-kakak yang akan mengantarkan kakak-kakak ke dalam kesuksesan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, apa namanya kakak-kakak, selama saya mendampingi kakak, tentu banyak kekurangan yang saya lakukan, kekurangan yang ada pada diri saya. Apakah itu menyangkut hal informasi maupun menyangkut teknis dalam kegiatan ini. Nah, itu tidak lepas dari kekurangan saya sebagai manusia biasa kakak-kakak. Saya mohon maaf kepada kakak-kakak. Tapi saya berterima kasih sekali kakak-kakak telah mengingatkan, telah bekerja sama, telah berkolaborasi kita sehingga bisa sampai kepada akhir kegiatan ini. Nah, itulah pesan dan kesan dari saya kakak-kakak. Kemudian untuk selanjutnya saya minta kepada kakak-kakak menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini. Oke, untuk perwakilan saya minta kepada Kak Abi. Silakan Kak Abi disampaikan. Pisahan, Pak Kasih. Iya Kak, karena kita ini terakhir Zoom-nya di PKG sebelum ini Kak. menyampaikan kesan dan pesan Kak Fasil. Ya, silakan Kak. Bertanya terlebih dahulu terkait tugas yang telah dilakukan. Kan ada di modul dilihat ada 2 kolom yang kalau tidak salah belum dicentang itu Kak Fasil. Di bagian penilaian fasilitator sama Umpan balik. mengisi kuesioner. Umpan balik Itu tuh termasuk dalam penilaian atau bagaimana itu Kak Fasil? Itu tuh apa namanya Kak, bukan ke dalam penilaian, tetapi itu masuk dalam kelengkapan kegiatan kita pada PKG ini Kak. Karena itu tidak ada rubriknya, Kalau penilaian pasti ada rubriknya. Saya punya rubriknya. Nah, itu tidak ada rubriknya. Jadi itu harus kakak-kakak isi juga sebagai kelengkapan gitu. Ya. Baiklah. Terima kasih. Untuk yang kemarin kan kita ada kendala sama tes akhir juga Kak Fasil. Iya Kak. Banyak di antara kakak-kakak yang nilainya tidak masuk kata Kak Fasil kan. Sementara semuanya di kelas ini mungkin saya rasa mengerjakan tes akhir itu Kak Fasil. Jadi bagaimana itu tentang yang itu Kak Fasil? Oke, baik Kak Abdi. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, yang pertama itu saya mohon maaf dulu kakak-kakak. Karena informasi itu tidak saya sampaikan kemarin. Karena apa namanya, saya menimbang juga
menimbang juga kalau saya belum mendapatkan informasi yang valid, saya sampaikan kepada kakak-kakak, nanti berkembang di kakak-kakak, tentu tidak baik juga nanti. Jadi kalau informasi itu sudah valid, baru saya sampaikan. Nah, kemarin saya baru dapat informasi dari admin, karena dari kemarin itu saya berusaha untuk mengontak admin bagaimana caranya nilai kakak-kakak itu bisa muncul. Nah, saya minta apakah perlu dibuka lagi tes akhirnya ke admin, katanya. Kalau itu bisa dilakukan, silakan dilakukan, Kak. Itu demi peserta saya bilang gitu. Nah, jadi dicek oleh kami, Kak Dina, dia bilang dia bisa melihat nilai kakak-kakak. Kak Fasil, saya bisa melihat nilai peserta kakak, tetapi itu memang tak muncul di LMS kakak, katanya kan. Ya, jadi bagaimana itu, Kak Dina? Nah, itu tidak apa-apa, Kak, nilainya sudah ada, katanya kan. Sudah ada, tidak perlu kita ulang lagi gitu. Nah, makanya saya sudah tenang di situ, Kak. Sudah tenang di situ karena nilai kakak sudah ada. Nah, tapi saya tidak bisa melihatnya, Kak. Sebenarnya itu bisa saya lihat, tapi ada gangguan teknis, kata Kak Dina. Kak Dina sebagai admin bisa melihat. Berarti intinya semuanya sudah aman ya, Kak Fasil? Kalau bukan semua, Kak. Bukan semua aman. Ada yang tidak. Maksudnya begini, Kak Fasil. Ya. Kalau dilihat dari modul saya sendiri ya, begitu juga dengan kakak-kakak yang lain. Ya. Mulai dari awal prosesnya sampai akhirnya tadi ke penguploadan bukti karya. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah tercentang hijau. Dan saya rasa tidak ada lagi ketinggalan di dalam tugas, begitu Kak Fasil. Berarti itu sudah bisa dikatakan selesai, begitu Kak Fasil. Oke, baik. Saya tangguhkan pertanyaan Kak Edo terlebih dahulu. Nanti kita jawab setelah kegiatan ini. Nah, baik kakak-kakak. Sekarang disampaikan pesan dan kesannya terlebih dahulu, kakak-kakak. Nah, sebelum menyampaikan pesan dan kesan, mari kita semua open kamera. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu, kakak-kakak. Silakan buka semua kamera, kakak-kakak. Sudah, Kak. Buka kameranya, kakak-kakak. Sudah, Kak. Kasil, buka kamera, Kasil. Kasil ada, Pak. Santai, Kak. Tunggu santai. Sedang mengakasil kok. Pakai tunggu Kacan, ada Kacan, buka kameranya, Kacan. Awak lah nampak sudah tak nepi ya. Jaringan. Oke, semua sudah buka kamera, kakak-kakak. Kamera ada open, Kak, nepi. Hei. Ya sebab enggak ada yang lain enggak ada nampak kakak kok kameranya open di airport dia Kak Napi. Di mana, Kak? Di layar awak enggak ada Kak Napi, awak saja lah nanti buka kamera cip mungkin kan ringan Kak Napi. Di layar awak lagi, Kak. Itu awak lah jaringan mungkin awak Kak Jeki. Awak itu yo Kak Jeki jaringan mah.
Nah, mari kita berfoto bersama kakak-kakak. Tunggu sebentar, saya stop dulu. Oke, buka kamera. Oke, kita berfoto bersama. Oke, baik kakak-kakak. Gayanya seperti apa? Tak tahu macam ni gaya orang lain dah. Oke, satu. Mau dia gaya yang aku nampak jalan depan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ganti gaya. Oke, 1, Dah nampak 2, dekat aja gambar keluar dah. 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini untuk terakhir. Terakhir kakak, saya minta kepada Kak Sil untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Kak Sil. Kanapi. Silakan Kak Sil disampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti PKG ini, Kak. Kanapi. Kak Sil. Ya. Aku Kak Jack, dari Kak Jack. Silakan Kak Sil. Isil tu suruh memperkesan dan pesan lah. Alah. Kak Jackie ya, Bang lo di Surabaya dulu Bang Jack. Oke, lanjut Kak Sil. Oke, terima kasih Kak Basil. Kesan saya sama ini yang sempat pelajaran dan pengalaman dengan apa yang telah difasilkan teman dan kakak-kakak semua. Mohon maaf kalau ada salah saya, kadang-kadang di Zoom jarang aktif, Kak. Dan juga jarang komunikasi. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Nah, terima kasih Kak Sil. Nah, Kak Arif, silakan Kak Arif. Oke, Kak. Baik, Kak Fasil, terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Di sini selama mengikuti diseminasi PKG ini, saya memiliki pesan dan kesan, yaitu pesannya mudah-mudahan kita kelas 13 ini dapat menimba dan memperbaiki pola cara mengajar kita setelah mengikuti PKG ini. Dan kesannya di sini yaitu begitu banyak kita tahu guru-guru di pesisir selatan ini, khususnya guru PJOK, kalau kita mungkin tidak mengikuti PKG ini, mungkin kita tidak tahu dengan Pak Mardi, Kak Kadrizal, sama Kak Jeki, sekalian dengan Kak Fasilnya sendiri kan, sama Kak Rahmat. Begitu juga dengan kakak-kakak yang lainnya yang mengikuti KKG, PJOK ke pesisir selatannya, khususnya dengan lokal-lokal yang lain gitu Kak. Mungkin itu saja Kak, pesan dan pesan saya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, selanjutnya Kak Mardi, silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama pelatihan ini yang sangat berkesan dengan kebersamaan kita semua. Kita melihat di sini terutama baik itu yang muda, baik itu yang tua, sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk belajar bersama. Namun ini pertemuan terakhir kita tetap maya. Saya berharap ini adalah awal
kita untuk berbuat lebih banyak lagi ke depannya. Itu saya harapkan kepada kakak-kakak semua. Jadi di sini saya salut juga ya sama Kak Fasil, itu Kak Nafi yang masih muda tapi semangatnya membara gitu. Jadi sama Kak Abdi dan kakak-kakak semua, itu saya merasa persaudaraan itu terjalin rasanya itu. Di sini saya melihat ada yang saling membantu itu. Jadi saya berharap untuk pesan saya ke depannya, pesan ya, teruslah berbuat baik, teruslah belajar, karena ini adalah mungkin ini pertama kali saya mengikuti ini, namun saya kemarin tuh merasa ragu karena keterbatasan. Namun dengan dorongan semangat sebagai guru olahraga untuk generasi kita ke depannya, kita lebih banyak belajar dan lebih banyak mengetahui tentang sejak pelatihan selama ini. Jadi saya berharap kita mudah-mudahan kita semua bisa merubah image guru-guru lain tentang guru olahraga. Gimana kita cara merubahnya, yaitu dengan sikap kita. Dari mulainya seperti disiplin waktu. Misalnya kita masuk jam 7, ya jam 7 kita sudah sampai di sekolah. Karena selama ini guru-guru olahraga, image-nya dari guru-guru lain itu apa itu guru olahraga tuh cuma buat peluit untuk buat atau dibuat dalam B. Jadi kita mulai dari kita sendiri. Jadi saya berharap kepada kakak semua agar lebih disiplin lagi ke depannya, agar image guru olahraga itu lebih baik gitu lah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mardi, super sekali Kak. Mudah-mudahan harapan Kak Mardi itu bisa kita wujudkan sama-sama. Yang pertama itu tujuan kita mengikuti PKG ini yaitu mengangkat harkat dan martabat guru PJOK di pesisir selatan. Itu yang pertama tuh Kak. Yang kedua, di samping kita mendapatkan ilmu, tentu kita mendapatkan teman, mendapatkan pergaulan, dan juga mendapatkan finansial. Itu tidak kita pungkiri juga Kak. Iya, betul. Nah, oke, selanjutnya terakhir kakak, terakhir saya minta kata pembuka ini adalah senior kita lagi mungkin Kak Fasil. Yang akan disampaikan oleh Kak Jeki Herlanda. Silakan Kak Jeki. Siapa Kak seniornya? Kak Jeki Kak? Kak Jeki jaringannya bermasalah sama Kak Fasil. Kak Jeki. Silakan Jeki. Oke, baik kakak. Apa namanya? Gimana Kak Jeki? Aman nggak? Apa kan? Tadi jaringannya koneksinya kan nanti. Aman Kak Jeki? Oke. Nah, baik kita akhiri kegiatan kita sampai di sini dulu kakak. Mudah-mudahan kakak setelah ini apa namanya membawa perubahan di sekolah. Menambahkan sedikit Kanapi.
Oh, sebelum ditutup, Ya Kak Napi. baiklah. Oke, silakan Kak Abdi. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fasil, saya ucapkan terima kasih. Ya. Selama ini Kak Fasil telah mendampingi kami dalam proses PKG Aduh, suara keluar. Dan telah berbesar hati mendampingi kami dalam pelaksanaan proses desiminasi PKG PJOK Pesisir Selatan. Jadi mungkin di sini di antara kami ada yang membuat hati Kak Fasil yang tidak nyaman atau merasa tidak senang. Mungkin saya mewakili dari kakak-kakak semua untuk meminta maaf karena ya namanya manusia ya Kak Fasil. Kadang ada sedang moodnya bagus dan kadang ada juga sedang moodnya yang tidak baik. Kemudian seterusnya mudah-mudahan selama 3 bulan ini kita belajar bisa membuat kita semua lebih bagus lagi dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai guru olahraga di sekolah kita masing-masing. Kemudian untuk Kak Fasil, mudah-mudahan karirnya tidak hanya sampai di sini. Kami berdoa semua mudah-mudahan Kakak Fasil bisa menjadi panutan bagi kami semua di kelas 13 ini. Terima kasih. Dan satu lagi Kak Fasil, namanya ada pertemuan, ada perpisahan ya. Jadi saya mengharapkan di kelas 13 ini tidak ada yang namanya perpisahan ya Kak Fasil. Meskipun tidak ada PKG lagi, saya harapkan komunikasi kita terjalin seperti biasanya. Ya, terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Abdi telah menyampaikan pesanan-pesannya. Terima kasih juga kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kebaikannya. Nah, dengan apa yang disampaikan Kak Abdi tadi, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan semua partisipasi aktifnya kepada kegiatan ini. Nah, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk kemajuan guru PJOK di Kabupaten Selatan. Dan suksesnya kegiatan PKG PJOK 2024, sukses juga untuk guru PJOK di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, mungkin kakak-kakak sampai di situ dulu. Saya akhiri dengan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.